Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan saya Yuwantiando pada kuliah praktikum Fisika Dasar untuk Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung. Nah, jadi ini adalah praktikum kita yang pertama, yaitu praktikum gerak jatuh bebas. Nah, pada dasarnya praktikum ini kita lakukan di rumah nanti ya, atau mungkin di mana saja. Yang jelas tidak dilakukan di laboratorium fisika karena kita masih belum diperbolehkan untuk berkumpul selama COVID-19 ini. Nah, untuk melakukan praktikum nanti yang harus dilakukan, kita harus membuat suatu video objek yang dijatuhkan secara bebas gitu ya, atau dilepaskan dari suatu ketinggian tertentu, kemudian kita analisis menggunakan software tracker. Jadi pastikan nanti adik-adik di sini, teman-teman, sudah menginstal software tracker di laptopnya masing-masing. Nah, untuk dapat melakukan praktikum atau membuat video nanti, kita hanya membutuhkan alat-alat yang ada di sekitar kita. Misalkan di sini yang kita butuhkan pertama adalah smartphone atau HP, gitu ya. Yang intinya adalah untuk merekam video yang kita analisis nanti. Jadi tidak harus HP gitu ya, boleh juga pakai kamera digital atau perangkat apapun gitu ya, yang penting bisa untuk merekam. Boleh juga pakai laptop yang ada webcamnya ya. Lalu yang kedua adalah objek yang akan kita analisis nanti, yang kita jatuhkan gitu ya. Di sini saya menggunakan ini, ada mainan punya anak saya gitu ya. Nah, ini adalah telur-teloran, tapi nanti kalian juga bisa gunakan objek lain, misalkan menggunakan ujung pulpen gitu ya, atau tutup spidol gitu ya, atau menggunakan lautan dan lain sebagainya. Yang jelas pastikan bahwa objek yang dianalisis nanti memiliki warna yang berbeda dengan dinding tempat kita membuat video nanti, supaya memudahkan analisis ya. Dan yang ketiga di sini adalah suatu objek yang kita ketahui panjangnya atau dijadikan sebagai skala. Mungkin teman-teman bisa pakai gunakan mistar gitu ya, untuk lebih jelasnya, yang panjangnya 30 cm atau 50 cm, terserah berapapun panjangnya. Tapi kebetulan di rumah saya lagi nggak ada mistar, maka saya menggunakan kertas A4 ya. Untuk ukuran kertas A4 bisa kita cari di internet, itu sudah ada berapa ukurannya. Jadi saya menggunakan ini nanti sebagai media untuk skalanya. Oke, nah jadi kita cukup membutuhkan 3 alat ini aja, dan kita langsung saja ke pembuatan video untuk kegiatan praktikum ya. Oke. Ini adalah langkah-langkah untuk kita membuat video untuk praktikum gerak jatuh bebas. Jadi nanti teman-teman sudah menempelkan acuan gitu ya di dinding, lebih mudahnya. Ini saya coba tempelkan kertas di dinding tempat kita akan melakukan praktikum. Nah, praktikum dilakukan dengan sederhana sekali. Jadi kita buat video gitu ya, pastikan ini sudah ada di videonya. Jadi kita pegang ujung atau pegang objek yang akan kita jatuhkan seperti ini, dan pastikan nanti objek terekam oleh video atau oleh kamera teman-teman ya. Nah, praktikum ya dilakukan dengan cara yang sangat sederhana, yaitu cukup kita lepaskan saja objek ini ke bawah secara bebas. Oke, jadi cukup seperti ini saja. 1, 2, 3. Nah, jika objek terjatuh sama bawah, bisa kita potong videonya dan kita analisis menggunakan software tracker. Oke, lanjut lagi ke langkah selanjutnya. Oke, pada tahapan kali ini kita akan mencoba untuk menganalisis video yang sudah kita buat tadi. Jadi jangan lupa teman-teman, video yang sudah dapat tadi di copy ke dalam laptop gitu ya. Misalkan dari HP, jangan lupa di copy ke dalam laptopnya, atau konekkan laptop ke HP gitu ya. Nah, untuk memudahkan saya copy ke desktop ini video yang sudah saya buat tadi. Dan kemudian analisis kita gunakan software tracker seperti biasa. Jadi jangan lupa untuk diinstal dulu ya software trackernya. Jika sudah, kita klik, kita buka. Nah, ini dia software trackernya teman-teman. Kemudian untuk membuka videonya, kita bisa drag video ini yang sudah kita buat tadi ke dalam laman kosong yang ini dia, pada tracker. Nah,
Ini bisa kita lihat teman-teman video yang sudah dibuat tadi. Ini gambarnya masih kebalik gitu ya. Jika menghadapi kondisi seperti ini itu bisa diputar menggunakan ini dia video, klik filter, lalu new, rotasikan ya. Kemudian ini minus 90 derajat. Kita lihat sih bisa sudah berputar. Nah, jika sudah, silakan teman-teman bisa menganalisis video ini. Untuk analisis itu kita cari titik mulai dan berakhirnya objek dijatuhkan. Nah, tadi kita praktikum gerak jatuh bebas. Kita atur ininya ya. Ada tombol di bawah ini ya, kita cek, kita drag di manakah dia mulai gitu ya. Kira-kira di sini kita bisa lihat di titik 26 atau di frame 26 dia sudah mulai jatuh. Kemudian kita cek berakhirnya di mana. Drag lagi. Nah, di sini mungkin di sekitaran inilah kali ya. Oke. Nah, kemudian arahkan kembali ini titik mulainya ke ujung awal hingga berakhir. Kalau kita play seperti ini videonya. Oke. Nah, jika sudah, selanjutnya kita perlu atur skala. Ya, skala untuk video kita ini. Nah, di sini seperti sudah kita sampaikan di awal, saya menggunakan kertas A4 sebagai acuan karena di rumah kebetulan sedang tidak ada mistar. Nah, kalau kita searching di internet, panjang dari kertas A4 297 mm. Nah, jadi di sini bisa kita buat ininya, skalanya. Untuk memudahkan kita klik ini set zoom level untuk memperbesar ya. Misalkan saya buat 100%, ini dia, kelihatan kan ya ujung dengan ujungnya. Nah, jika yang menggunakan mouse untuk zoom bisa menggunakan di scroll ada bulatan yang di mouse-nya ya. Maju ke depan untuk zoom in, mundur ke belakang untuk zoom out. Jika sudah cukup jelas, maka kita bisa atur nih ininya, kalibrasinya. Dengan cara ini, klik tombol ini, jangan lupa ya. Klik ini seperti biasa kita gunakan yang mudah, calibration tip. Nah, caranya kita tekan shift, nah hingga berubah menjadi kotak seperti ini. Di ujung dari kertas, jika saya gunakan kertas gitu ya, tapi jika teman-teman gunakan mistar, berarti ujung dari mistar sampai ke ujung bawah. Oke. Nah, di sini dari ukuran ininya, ukuran kertas atau ukuran skalanya bisa ubah nih. Kita akan tahu bahwa tadi saya sampaikan bahwa 297 mm, bisa kita ubah 0,297 meter. Oke. Nah, jika sudah dapat, selanjutnya kita atur di mana origin atau di pusat koordinatnya. Misalkan di sini kita buat 0. Ini juga tidak diatur, tidak masalah sih. Selanjutnya adalah jika sudah semuanya, kita lakukan tracking bolanya atau tracking objek mainan ini dengan cara klik track gitu ya, lalu klik new point mesh, lalu kita gunakan pencarian otomatis dengan cara Ctrl Shift plus klik gitu ya, Ctrl Shift dan klik secara bersamaan di objek ini. Nah, teman-teman akan dapatkan ini ya, tinggal search secara otomatis. Oke. Nah, jika sudah, kita bisa close dan kita cek grafik untuk yang sumbu Y-nya. Ini kan sumbu X, ini sumbu Y-nya. Nah, ada seperti ini, bentuk parabola ya. Nah, kemudian jika kita sudah dapatkan grafik ini dan data yang di bawah ini, bisa kita copy data-data ini ke dalam Excel. Nah, dengan cara seperti ini kita copy aja ya. Oke, dalam buka Excel. Oke. Nah, ini dia yang sumbu T-nya dan yang Y-nya ya. Jangan lupa jangan yang X-nya, tapi yang sumbu Y. Kemudian kita bisa block, insert. Ini dia grafiknya ya, gunakan scatter ya, atau juga bisa teman-teman klik insert lalu klik gambarnya, kalau masih kosong pencet
select data, itu juga bisa. Nah, kemudian jika sudah dapat ini, kita klik grafiknya, kita klik kanan, add trend line. Oh, diatur ini polinomial ya. Kenapa polinomial order 2? Karena gerak jatuh bebas persamaannya itu adalah persamaan yang order 2, setengah GT kuadrat gitu ya. Nah, kemudian ini adalah diklik aja display equation on chart. Lalu ini R-square-nya untuk melihat keakuratan dari kegiatan praktikum kalian. Oke, jika sudah, kita dapatkan ini dia. Persamaannya adalah Y sama dengan minus 5,3453X kuadrat min 0,7049X min 0,014. Nah, jika kita ingat persamaan GJB atau gerak vertikal ke bawah deh secara umum, gerak vertikal ke bawah itu persamaannya mengikuti ini kan ya. H sama dengan posisi awal H0 terus dikurangi dengan V0 dikali T dikurangi dengan setengah GT kuadrat. Sehingga bisa kita lihat di sini persamaan yang ini suku pertama 5,3453 berkaitan dengan setengah G, 0,7049 berkaitan dengan V0, dan ini berkaitan dengan posisi awal. Sehingga bisa kita cari nilai G-nya adalah G sama dengan 2 dikali dengan 5,34 gitu ya. Nah, ini adalah G yang kita dapatkan pada praktikum kali ini. M per S. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa G kita 10,6. Lalu hasil ini nanti silakan teman-teman analisis gitu ya. Kenapa kok tidak sama misalkan ya dengan praktikum atau dengan referensi yang 9,8 gitu kan. Nah, ini mungkin saja terjadi akibat kekurang telitian pada kalibrasi. Misalkan di sini ya teman-teman, di sini bisa cek kalibrasi sini harus harus teliti sekali. Seandainya nanti tidak teliti ya tidak pas nilainya itu ya. Dan coba nanti teman-teman explore misalkan alasan-alasan apa saja yang memungkinkan nilainya tidak tepat 9,8 itu ya. Mungkin saja karena ada gesekan udara dan sebagainya, silahkan dieksplor. Nah, jika sudah dapat ini silahkan dibuat laporan dan ikuti petunjuk yang ada di modul. Misalkan gunakan variasi objek lain atau lain sebagainya, silahkan diikuti di modul sesuai dengan tabulasi datanya, apa yang diminta untuk dianalisis, dan buatlah laporan yang sebaik-baiknya. Oke, sekian video tutorial untuk praktikum GJB. Semoga sukses dan memiliki data yang bagus. Buat laporan sebaik-baiknya dan semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.